Selamat datang di Chris Fix. Hari ini kita akan membahas 10 kerusakan mobil yang paling sering terjadi dan cara mengatasinya. Gue yakin banget, kalian pasti pernah ngalamin salah satu dari masalah ini. Tenang aja, di video kali ini, gue bakal kasih tahu cara benerinnya dengan mudah, dan pastinya bisa kalian lakuin sendiri di rumah. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir untuk mendapatkan semua tips penting ini. Siapa sih yang nggak panik kalau tiba-tiba mobil nggak bisa di-start? Nah, salah satu penyebabnya adalah baterai mobil yang soak. Hal pertama yang harus kalian cek adalah terminal baterainya. Lihat, apakah ada korosi atau karat putih di sekitar terminal. Korosi ini bisa menghambat aliran listrik dan bikin baterai nggak berfungsi maksimal. Kalau ada korosi, bersihin pakai sikat kawat dan larutan baking soda. Pastikan juga koneksi terminal kencang ya. Kalau baterainya udah tua dan lemah, ya sama nggak mau digde. Waduh, lagi enak-enak nyetir, ban malah kempes. Eits, jangan panik dulu. Pertama, cari tempat yang aman untuk menepi. Setelah itu, ambil dongkrak dan ban cadangan dari bagasi. Pasang dongkrak di titik yang tepat, lalu kendurkan baut ban yang kempes. Setelah baut agak kendur, dongkrak mobil sampai ban terangkat. Lepaskan baut ban sepenuhnya, lalu ganti dengan ban cadangan. Kencangkan baut ban, turunkan mobil, dan kencangkan baut sekali lagi. Jangan lupa untuk periksa kening mencoba mati. Bunyi decitan dari rem mobil itu bukan musik yang enak didengar guys. Itu tandanya kampas rem kalian udah tipis dan harus segera diganti. Untuk mastiinnya, kalian bisa cek langsung kondisi kampas rem dengan melihat celah kampas rem. Kalau udah tipis banget, ya harus diganti. Selain kampas, cek juga kondisi rotor rem. Kalau permukaannya tidak rata atau tergores, sebaiknya di rotor atau diganti baru sekalian. Chapter 4 Mesin Overheat. Awas jebol. Mesin mobil yang overheat itu bahaya banget guys. Bisa bikin mobil mogok dan komponen mesin rusak parah. Kalau tiba-tiba temperatur mesin naik, segera tepikan mobil dan matikan mesin. Jangan langsung buka tutup radiator. Biarkan mesin dingin dulu. Setelah dingin, cek level cairan pendingin. Kalau kurang, tambahkan cairan pendingin sampai batas yang ditentukan. Pastikan juga kipas pendingin berfungsi dengan baik, dan termostat tidak macet. Chapter 5. Lampu cek engine nyala. Jangan diabaikan. Lampu cek engine yang menyala bisa jadi pertanda ada masalah serius pada mesin mobil. Untuk mengetahui penyebabnya, kalian bisa menggunakan alat pemindai OBD2. Alat ini akan membaca kode kesalahan yang tersimpan di ECU mobil. Setelah mengetahui kode kesalahannya, kalian bisa mencari tahu komponen mana yang bermasalah dan segera perbaiki. Chapter 6. Aki mobil lemah? Begini cara ngecasnya. Aki mobil yang lemah bisa bikin mobil susah di start, lampu redup, dan klakson nggak bunyi. Untuk mengetahui kondisi aki, kalian bisa mengukur tegangannya dengan voltmeter. Tegangan aki yang normal adalah sekitar 12,6 volt. Kalau tegangannya di bawah 12 volt, aki perlu dicas. Kalian bisa mengecas aki sendiri dengan charger aki, atau meminta bantuan bengkel terdekat. AC mobil yang nggak dingin bisa bikin perjalanan jadi nggak nyaman, apalagi kalau cuaca lagi panas-panasnya. Hal pertama yang harus kalian cek adalah level refrigeran AC. Kalau levelnya kurang, tambahkan refrigeran AC sesuai spesifikasi. Pastikan juga kompresor AC berfungsi dengan baik, dan kipas pendingin AC tidak bermasalah. Suspensi bermasalah. Bikin mobil gak nyaman. Suspensi yang bermasalah bisa bikin mobil terasa limbung, berbunyi, dan tidak nyaman saat dikendarai. Untuk memeriksanya, kalian bisa mencoba menekan mobil ke bawah di setiap sudutnya. Kalau suspensi terasa keras atau bunyi, kemungkinan ada komponen yang rusak. Periksa kondisi shock absorber dan strut. Kalau ada kebocoran oli atau kerusakan fisik, segera ganti dengan yang baru. Transmisi bermasalah. Jangan sepelekan. Transmisi yang bermasalah bisa bikin mobil susah dipindahkan gigi, terasa slip, atau mengeluarkan suara aneh. Pertama, periksa level dan kondisi oli transmisi. Kalau oli transmisi kurang atau sudah kotor, segera ganti dengan yang baru. Kalau masalahnya bukan pada oli, kemungkinan ada kerusakan pada komponen internal transmisi. Starter gak fungsi. Jangan panik.
Kalian putar kunci kontak tapi mobil nggak mau nyala. Bisa jadi masalahnya ada pada starter. Pertama, periksa koneksi kabel pada starter. Pastikan kabel terhubung dengan kencang dan tidak ada korosi. Kalau koneksi kabel baik-baik saja, kemungkinan starternya yang rusak dan harus diganti. Itu dia, 10 kerusakan mobil yang paling sering terjadi. Nah, itu tadi 10 kerusakan mobil yang paling sering terjadi, dan cara mengatasinya. Gimana? Mudah banget kan? Ingat selalu rawat mobil kalian dengan baik, dan lakukan servis rutin agar terhindar dari masalah-masalah ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari Chris Fix. Sampai jumpa di video berikutnya.